الحمد لله الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami muliakan para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat serta pengurus TKM Masjid Al-Himmah. Semoga kita seluruhnya selalu mendapatkan anugerah kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Agar dengan surat Al-Fatihah ini Allah bukakan selalu pintu hati kita. Allah terangi dengan cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah lindungi kita. Allah bimbing kita agar selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesehatan, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan kita kehidupan yang baik, keluarga yang baik, anak-anak yang baik, sehingga kita kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Baca Fatihah kembali. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Agar dengan Fatihah ini orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sabab duduk kita di tempat ini, orang tua kita dicirangi cahaya kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerabat kita, saudara kita, atau diri kita yang sedang sakit, agar Allah angkat penyakit kita, penyakit keluarga kita, penyakit sanak famili kita. Apabila mereka sedang sakit, agar Allah berikan kesabaran lahir dan batin. Allah berikan sakitnya sebagaikan penggugur dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita izin, melimpahkan kepada kita ribuan nikmat, limpahan berbagai macam nikmat. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat menjalani dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita berselawat kepada Rasul, kita mohon kepada Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat dunia dengan kemudahan hidup, syafaat akhirat dengan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala yata'ayyanu li kulli mukallafin al-mubadaratu bit taubah
wal maridu akidun min ghairihi bitaubatin muqarrabatin ilallahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, kajian kita pada pagi hari ini yaitu bertemakan hakikat bencana dan hikmah di baliknya. Bencana bagian daripada musibah. Apa itu bencana? Musibah. Musibah ini baik pada diri sendiri ataupun bagi bencana alam, musibah yang terdampak kepada satu tempat bisa dikarenakan itu bagian dari azabnya Allah, bisa bagian daripada rasa cintanya Allah kepada hamba itu. Makanya kita harus telusuri musibah yang pada setiap manusia kepada kita sendiri ada juga dua. Apakah musibah yang tertimpa pada kita sendiri ini azab dari Allah atau rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ketika kita kaji dengan demikian, pertama yang kita kaji perorangan, personalisasi diri kita masing-masing. Kita cukup bahagia pada pagi hari ini karena kita duduk di tempat ini, kita mengaji di tempat ini bagian daripada rasa cinta Allah pada kita. Kita kumpul bertatap muka mengkaji kajian syariat Rasulullah, duduk untuk di tempat yang dikatakan tempat ini adalah taman surganya Allah. Kita bersyukur ini telah digerakkan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapat kabarnya? Tempat ini adalah bagian daripada surganya Allah. Kalau surganya Allah berarti taman-taman surganya Allah. Kalau kita kepengen masuk surga, berarti kita bermainnya di taman surga. Tuh, airnya udah keluar. Mendingan biar segeran dikit. Mestinya dari awal dulu seger. Sampai lagi kalau pakai nasi mandi, nasi kebuli yang keluar, seger lagi. Biar tahun ntar pertemuan ada nasi kebulinya kalau habis ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ini bahagia. Kenapa bahagia? Ada hadis Rasulullah, innallaha idza ahabba abdan ista'malahu. Kita harus berbahagia karena ada isyarat dari Rasul, Allah apabila cinta sama hambanya, ista'malahu. Hambanya digunakan oleh Allah. Lantas sahabat bertanya, bentuk digunakan hambanya bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah menggunakan kita dipakai istamalahu. Digunakan dalam apa? Waffaqahu fil amalil khair. Diizinkan kita untuk berbuat baik. Nah, ini tandanya kita diizinkan kita duduk di tempat ini. Ini tandanya Allah mengizinkan kita, menghendaki kita untuk berbuat baik. Tandanya Allah cinta sama kita. Kan bisa aja dari kemarin niat, malam niat, pagi perutnya sakit, udah niat, udah pengen datang, tahu-taunya perutnya sakit, atau anaknya sakit, atau istrinya sakit, atau ada tamu di rumahnya. Akhirnya tidak jadi duduk di majelis taklim. Kita kalau tidak jadi duduk di majelis taklim, kita harus tanda-tanda kepada kita. Kalau ada orang rumahnya dekat masjid, tidak datang ke masjid, harus
kita bermuhasabah. Kita sendiri bermuhasabah. Apakah emang ini keinginan kita tidak datang ke masjid? Apakah emang ini kehendak kita tidak datang ke majelis ilmu? Ataukah Allah tidak izinkan kita beramal soleh? Itu yang harus kita pikir. Tetangga ngaji, kita nggak ngaji. Ada yang meninggal dunia, tetangga takziah, kita nggak takziah. Bukan mungkin karena kita yang tidak mau, mungkin Allah yang tidak mengizinkan kita ke tempat amal-amal soleh. Kalau Allah nggak ngizinin, kita harus mikir dan sedih. Kenapa nggak diizinin? Kemudian hadis yang lain, innallaha idza ahabba abdan. Kalau Allah cinta sama seorang hambanya, tadi digerakkan, digunakan hambanya untuk bisa beramal soleh. Waffaqahu, diizinkan untuk beramal soleh. Kalau Allah tidak cinta, dibiarkan. Dia biarkan dia tidur, dibiarkan dia pergi, dibiarkan dia main. Karena Allah tidak mengizinkan dia untuk beramal soleh. Allah kalau cinta hambanya, dari hadis yang kedua, an Anasin ibni Malik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik. Kalau Allah cinta sama hambanya, ajjalahu azabahu fid dunya. Allah ajilkan. Apa ajilkan? Allah datangkan, Allah cepatkan azabnya di dunia. Jadi sedikit-sedikit sakit, rezekinya susah, sedikit-sedikit dapat musibah. Kalau demikian, ini ada dua. Ini berarti azab. Kita kalau lagi sakit, ini harus muhasabah. Kita harus duduk merenung. Sebelum ke dokter, duduk merenung. Sebelum banyak-banyak kita rawatin badan kita ke dokterin, kita duduk-duduk merenung. Apa yang harus kita renungkan? Ini sakit saya, sakit azab Allah, apa sakit mau naik kelas? Karena bisa jadi sakit itu ujian untuk kita lebih baik. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah, diuji sama Allah. Nah, sakit kita, musibah kita yang beruntun-runtun. Mungkin ada musibah, suaminya dikeluarkan dari kerjanya, habis itu anaknya sakit, habis itu ada lagi, habis itu ada lagi. Ini musibah yang beruntun yang datang kepada kita. Kita harus duduk merenung. Ini Allah mau angkat derajat kita naik kelas, atau ini bagian daripada azab? Ustadz, kalau bagian daripada azab, maksudnya apa? Kita harus duduk merenung. Yang datang ujian ini azab atau mau naik kelas? Dua-duanya bagus. Untuk apa? Yang pertama kita merenung, saya banyak dosa. Ternyata anak saya banyak dosa. Ternyata saya salah didik anak saya sehingga dia tidak ibadah pada Allah. Saya banyak dosa. Oh, berarti ini azab. Berarti ini diingatkan. Berarti ini azab dan saya harus taubat. Makanya dia taubat. Satu. Kalau ini dia bermuhasabah. Dia duduk, saya nggak pernah salah. Anak saya ibadahnya bagus, istri saya taatnya bagus. Berarti ini bukan azab, berarti ini bagian daripada ujian Allah, kita mau naik kelas. Kita harus bersyukur. Imam Syafi'i ketika diberi sakit, wasir sudah berdarah. Tahu wasir ya Bu? Wasir embayan. Berdarah sudah keluar wasirnya. Dia duduk, dia bilang, saya bersyukur amamu ya Allah kalau saya mau diangkat derajat saya gara-gara penyakit ini. Ini yang pada diri. Jadi kita harus muhasabah dua.
Bagaimana ini datangnya? Apakah musibah ataukah ini bagian daripada azab? Apakah ini ujian? Kalau ujian, kita harus bersyukur dan sabar. Kalau azab, kita harus bersegera untuk taubat pada Allah. Kenapa? Karena Allah masih cinta sama kita. Kenapa? Ketimbang nanti diazabnya di akhirat, mendingan ajalahu fid dunya. Mendingan diduluin di dunia kita sakit, entah di akhirat kita nggak sakit. Karena ketika mereka di akhirat, ketika kita di akhirat, nanti ada orang yang di dunianya senang. Kemudian dia lihat, itu kenapa orang senang? Karena di dunianya sakit. Saya mau sampai sakit. Kalau demikian sampai dikeset kulit saya mau. Biar supaya nanti di akhirat udah nggak ngerasain lagi rasa sakit. Ajalahu fidun. Ada yang nggak pakai sakit. 2012 saya mau umroh, Pak. Orang tuanya baik, istrinya baik, anaknya baik-baik. Waktu itu bawa rombongan 35 orang kalau nggak salah. Dari 35 orang itu ada satu keluarga, suami, istri, sama anak. Saya mau berangkat umroh, udah semuanya keluar visanya. Ini 3 orang, visanya nggak keluar. Akhirnya saya datang sama pengurus travelnya, datang ke tempat ini. Bapak mohon maaf, Bapak nggak bisa berangkat umroh, visanya nggak keluar. Bapaknya marah-marah, travelnya diomelin, dasar travel kagak bagus, diomel-omelin travelnya. Habis itu ini kawan saya nanya sama bapaknya nih, yang ngomel-ngomel, Bapak Muslim, Pak. Kira-kira bapak-bapak kalau mau umroh ditanya Bapak Muslim, senyum apa tambah marah? Tambah marah. Marah orang ini, Pak. Gimana sih, Mas? Udah visa saya diurus tidak benar, saya pakai ditanya Muslim apa enggak Muslim? Istrinya keluar lagi, istrinya. Ada apa, Pak? Kita nggak bisa berangkat, visa kita nggak keluar sekeluarga. Kira-kira istrinya marah apa terima kasih? Tambah marah. Gimana kita mau rombongan dimarahin ini? Ditanya lagi sama teman-teman saya nih, Ibu Muslim, Bu? Marah. Maksudnya teman saya kalau Muslim, kalau orang beriman harus terima takdir, harus sabar. Ini malah marah-marah. Anaknya keluar lagi yang perempuan. Ada apa ya? Gitu. Akhirnya ditanya, kagak bisa berangkat, Nak. Padahal ini hadiah kelulusan kamu dari lulus SMA. Maaf ya, Nak. Anaknya marah-marah. Anaknya ditanya. Mbaknya Muslim, Mbak. Yang marah bapaknya. Semuanya ditanya Muslim, gak Muslim. Kamu ini gimana? Habis bapaknya marah-marah sama orang travel, anaknya nangis. Anak yang perempuan nangis. Kenapa kamu nangis? Maafin, kita nanti dari travel yang lebih bagus, kamu gak usah nangis. Kita harus berangkat, ini hadiah buat kelulusan kamu. Tenang saja, kita cari yang lebih mahal, yang lebih bagus. Anaknya bilang apa? Maaf ayah. Kenapa maaf? Selama ini tanpa sepengetahuan ayah, saya sudah pindah agama saya. Karena pacarnya Nasrani, ikut sama agama pacarnya. Ini kejawab oleh orang kawan saya ini, kejawab. Kenapa bisa orang 35 ini orang sekeluarga kagak? Allah masih sayang, Allah kasih tahu ajalahu fid dunya, dikasih tahu kalau anaknya udah bukan Islam lagi. Bikin paspor dengan bikin visa tuh begini, Pak. Karena saya dulu sering ngurusin, saya tahu. Pertama kirim paspor, fotonya dikirim ke Saudi. Data-datanya dikirim. Fotonya dikirim.
Ya, balik lagi 35 keluar, yang 3 nggak keluar. Kirim balik lagi datanya. Ini susulan agar diberi cepat. Bayar tambahan nggak apa-apa. Dikirim lagi. Namanya keluar, fotonya kagak ada. Tahu-taunya udah pindah agama. Ajalahu. Allah cinta ajalahu, diajilkan, dipercepat oleh Allah daripada anaknya mati, bapaknya mati, kagak tahu kalau anaknya pindah agama. Ini rasa cintanya Allah. Akhirnya, ayo nak, kalau begitu jangan nangis, kita taubat nak. Suaminya nangis, istrinya nangis. Terima kasih Pak. Akhirnya terima kasih sama kita. Terima kasih Pak Ustadz. Dia nangis, dia taubat. Nggak lama taubat, telepon bunyi dari kantor. Bang, apa? Bisa keluar. Katanya besok bisa keluar, besok bisa ikut. Allah cuma mau ngasih tahu kalau anaknya pindah agama. Artinya apa? Allah masih sayang. Di sini dalam hadisnya ida ahabba abdan ajalahu, dipercepat apanya? Azabnya di dunia dikasih tahu oleh Allah karena masih sayang Allah sama kita. Fa in arada syarran, apabila Allah menghendaki kita keburukan, amsaka hatta aznaba. Amsaka artinya dia biarin aja sampai manusia ini terus berdosa sampai dia mati dalam keadaan dosa. Semoga kita diizinkan selalu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini buat pribadi kita. Makanya sering-sering kita duduk merenung, bermuhasabah. Ini hidup kita yang baik ini nikmat apa azab? Karena azab Pak nggak selamanya itu ujian, nggak selamanya dengan penyakit. Ujian bukan selamanya dengan kesusahan. Kalau ujian beruntun dengan kesusahan, ya anaknya sakit, istrinya sakit, suaminya jatuh nggak bisa kerja, nggak selamanya begitu. Kalau dalam keadaan begitu Allahnya girang. Kenapa? Karena kita akan datang nangis sama Allah. Ini Allah nungguin rintihan kita setiap malam. Kapan hambanya merintih, Allahnya girang. Kapan hambanya lupa dan girang, Allahnya sedih. Nah, yang kedua ujian. Ujian apa Ustadz? Ujian kita yang paling berat itu kalau kita dikasih lebih kita lupa. Namanya istidraj. Kayak sehat, ya, punya duit nggak banyak, cuma 1 miliar doang di bawah kasur. Duit di bawah kasur 1 miliar, ya Pak. Rumah bagus, bini cakep, mobil banyak, ya enak udah. Ini ujian yang susah ini. Ujian susah. Ujian apa? Susah ingat Allahnya. Mendingan kita dikasih sakit ketika kita sakit. Jangankan sakitnya berat, gigi aja ngigi sakit. Gigi sakit nih. Ya Allah, sakit banget ya Allah. Ingat Allah. Lah kalau kita dikasih musibah yang luar biasa, harta, kadang-kadang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sendiri. Selanjutnya saya bacakan kalau gimana kalau musibah itu terjadi ketika di satu tempat yang semuanya bisa kena. Ya ta'ayyanu ala kulli mukallafin al-mubadarah bitaubah. Dianjurkan kepada kita ini yang mukallaf, Pak. Jangan mu'allaf. Ada 2 nih kalimat saru-saru. Yang pertama mu'allaf, yang kedua mukallaf. Mu'allaf itu allafa yang masih baru, yang masih lemah. Apa lemah? Qulubuhum, hatinya. Mu'allaf itu berarti yang baru masuk Islam. Mu'allafatu qulubuhum, hatinya lemah, imannya masih lemah. Kalau mukallaf, orang yang telah terbebani dengan perintah-perintah Allah, itu mukallaf. Kata lain, akil balig, itu mukallaf. Kalau udah akil balig, dia harus sholat, dia harus zakat, dia harus puasa. Kalau udah mukallaf, apalagi mukallafnya lebih,
Kan mukallaf pertama 17 tahun balik, 15 tahun. Yang udah haid, anak umur sudah haid sudah mukallaf. Makanya kalau sudah haid, kalau sudah 15, 17, perhatiin anak kita, Pak. Untuk apa? Untuk ibadah pada Allah. Kalau tidak, kita ikut-ikutan dosa. Kalau kita tidak bilangin, kita yang berdosa. Bagaimana Ustadz biar kita terlepas dari dosa? Kita suruh terus, suruh, jangan sampai bosan, nyuruhnya jangan sampai bosan. Udah sholat belum? Jam berapa sholatnya? Cepetan sholat, waktunya udah mau habis. Itu harus selalu setiap hari. Jangan bilang sama anak kita, gue bosen bener bilangin sholat sama lo, udah lo pegang masing-masing, lo ntar gue masuk surga, kagak bisa. Nggak boleh begitu, orang tua ngambek sama anak nggak boleh. Ini gue bilangin mulu, lu kagak sembayang. Biarin dah, lu gua nggak boleh, karena ntar di akhirat kita disuruh ditanya. Kalau anak kita ditanya, kenapa kamu bisa masuk surga? Lam nakun minal musallin, kami nggak pernah sembayang. Kenapa nggak sembayang? Bapak ibu saya nggak ngajarin saya sembayang. Kita lagi minum susu, lagi minum madu di surga. Siapa bapaknya? Panggil. Akhirnya masuk surga sama anak itu. Kenapa? Karena nggak ngajarin, nggak perintahin, nggak ngingetin. Iya kalau masih lingkungan keluarga. Sekarang kalau lingkungan, makanya kita disuruh mubadarah, yang mukallaf harus disuruh bersegera bertaubat. Jadi kita ini hari-hari suruh taubat. Kalau tadi kita sakit, kita taubat. Kita dapat musibah, kita. Sekarang ini kalau sudah mukallaf, semuanya disuruh taubat buru-buru. Jangan sampai entar baru mau taubat, entar baru mau beramal soleh. Kita nggak tahu. Umur kita sehat Ustadz, nggak tahu. Apakah ada banjir, apakah ada gempa. Sekarang ini hakikat musibah, hakikat bencana itu adalah izin Allah. Hikmahnya buat siapa? Izin Allah, pelajaran Allah buat yang terkena lingkungan itu bencana. Hikmahnya buat siapa? Allah kirim hikmahnya ini buat kita ini. Yang gempa di Cianjur, yang harus bermuhasabah mikir yang ada di Jakarta, di Ciputat, di mana-mana lain. Kenapa? Kita belum terjadi. Kita harus buru-buru ketika ada kabar di sana gempa, di sini langsung ya Allah ampunin dosa saya. Kenapa begitu Ustaz? Duduk kita bayangin, kalau saya lagi di kantor ada gempa, anak kita di rumah ketiban rumah, bagaimana? Ibu-ibu lagi di rumah atau ibu-ibu lagi pergi, gempa, anak yang kita sayangin ketiban tiang mati di depan mata kita, keurugan tanah kita lihat di depan mata kita. Ada gempa kucar kacir, anaknya di mana, suaminya di mana, ibunya di mana. Ada kemarin berita teman saya yang berangkat ke Cianjur, nggak ketemu keluarga. Ini aja di dunia nggak ketemu. Yang ketimbun anaknya, suaminya kerja di Jakarta, suaminya jadi tukang di Jakarta, sama kebarang saya. Di situ ketimbun saudaranya, istrinya belum ketemu. Kalau itu kebayang sama kita, bagaimana? Makanya ketika ada yang seperti itu, hikmahnya ini yang harus kita ambil ya Allah. Hakikat musibah itu Engkau berikan ya Allah. Allah mau ngasih tahu apa hikmahnya. Makanya kita bilang ya Allah, kita harus bilang ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Ya Allah yang maha tahu dengan hambanya, yang maha ngeri, yang maha lembut dengan hambanya, yang maha tahu kabar tentang hambanya. Karena aku diciptakan oleh Allah. Ultuf bina, berbuatlah lembut kepada kami. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan lam yazal. Ya Allah yang maha lembut apabila apa-apa yang Engkau akan turunkan ke bumi ini. Ultuf bina fi manazal. Kalau dia udah turun, apa itu gempa, apa itu banjir, ultuf bina,
buatlah lembut kepada saya. Buatlah lembut kepada anak saya, ke keluarga saya. Kenapa? Agar mereka dibuat lembut oleh-Mu ya Allah. Ini yang pertama ini. Jadi musibah kita yang harus lebih dulu. Jangan musibah di sono kita ini biasa aja. Bukan mesti ngirimin bantuan, pakaian, makan, enggak. Kita ini diingetin sama Allah, harus hati, harus nangis. Kalau terjadi sama saya, itu gimana? Itu namanya qalbun raqiqun, yang lembut, latifun. Makanya kalau orang yang sudah lembut itu bertanda orang itu dekat sama Allah. Tapi ada musibah dia biasa aja. Ngelihat orang musibah dia biasa aja. Itu tandanya hatinya keras. Yang kita harus rawat ini hati yang lembut, yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, waliyatalattaf wala yusiranna bikum ahada. Ada surat Al-Kahfi kalau nggak salah, suratnya Al-Kahfi. Dari dulu itu kalimat waliyatalattaf, berlembutlah. Orang yang lembut itu orang yang bahagia dunia dan dekat sama Allah. Dan dari dulu itu di Quran, kalau sekarang kan Quran ada yang udah warna-warni, ikhfa, idhar merah, idhar hijau, ikhfa kuning kadang-kadang sekarang. Itu Quran yang kalimat waliyatalattaf di tengah-tengah isyarat. Kadang-kadang tulisannya gede. Kadang-kadang ada warnanya merah. Kenapa? Perintah. Kita harus lembutin hati kita. Buat apa? Pada Allah. Jadi kalau kita lembut, ada di mana musibah, kita itu langsung nangis. Malah istri saya itu di rumah anak saya ada 5. Di rumah anak saya ada 5 dari umur 10 tahun sampai umur 2 tahun. 5. Umur saya, istri saya bilang gini, kalau kamu lagi pergi ada gempa, kira-kira anak yang mana dulu yang saya mau bawa? Apakah saya bisa nyari anak saya kumpulkan bareng-bareng? Saya bilang sama dia, apakah kamu kepikiran nanti di akhirat anak kita bisa rangkul, kita bisa peluk masuk surganya Allah sama-sama? Makanya disuruh lembutin ini hati. Kalau hati yang lembut, Bu, jangankan musibah. Ini di otak kita udah banyak yang mau kita minta sama Allah. Kita baru bilang, ya Rabb. Baru mau bilang, ya Allah. Ini air mata udah turun, malu sama Allah, malu. Kenapa bisa malu, Ustaz? Iya, perilaku kita begini, perilaku kita banyak maksiat mau minta. Kadang-kadang sujudnya cepat, sholatnya cepat kayak kilat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Giliran minta 1 jam. Ya Allah, rumah saya bocor. Ya Allah, motor saya kurang bagus. Ya Allah, saya minta motor. Motor diminta, mobil diminta. Sembayangnya aja kayak kilat. Ini nggak sinkron ini yang dia minta sama yang dia sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada musibah. Kalau dari musibah, apa hakikatnya? Ini ingatan Allah. Apakah itu musibah dipilih-pilih sama Allah? Enggak, Allah cuma mau ngasih tahu. Ternyata di Cianjur orang masih saru. Saru apa, Ustaz? Yang muslim sama yang muslimah, sama yang Nasrani, sama yang bukan muslim. Karena saya dulu di zaman itu kawan-kawan pada berangkat ke sono. Dakwah ke sana, Cianjur, Bu. Itu banyak misionaris. Ternyata dari dulu dari zaman Belanda udah banyak misionaris. Ternyata sekarang makin banyak. Allah mau ngasih tahu. Itu Nasrani, Kristen gereja isinya kayak ibu-ibu gini, pakai jilbab, pakai mukena masuk gereja. Ngajak orang masuk gereja. Ada sekampung udah Kristen. Kalau ada orang bilang kalau di Medan nggak apa-apa Batak, emang awalnya dan Nasrani. Kalau dibilang teteh mau kemana teteh? Mau ke gereja, pakai jilbab. Dari dulu
Mau dikasih tahu, mau diingetin, lu pada kemana orang Islam? Mau kemana pada orang Islam? Dai-dai pada di mana orang Islam? Duit pada banyak, pada kemana orang Islam? Perhatiin yang begitu. Orang Islam dai pada mau kemana? Ini yang begini perhatiin. Di sana udah banyak duit masuk, gereja masuk, gereja masuk, duit masuk. Orang dirubah semua jadi agama Kristen sekampung. Ente yang pada punya duit pada kemana? Digoyangin dikit doang baru duit pada dikirimin ke sono. Kemarin pada kemana aja? Allah mau kasih tahu. Samping itu Allah juga mau azab. Oh begitu kita dikasih tahu. Kita nih yang Islam harus berangkat ke sana. Belum lama saya kumpul sama kawan saya, senior saya di Gontor. Kemudian dan beliau ini cucu dari pendiri Pondok Pesantren Gontor, Husnan Bay Fanani. Jadi pendiri Gontor ada 3, Imam Zarkasi, Ahmad Sahal, yang satu lagi Ahmad Fanani. Dia cucunya Husnan Bay Fanani. Dia cucunya Pak Fanani. Dan dari dulu Ustaz kata dia. Digerakin sama Allah, orang muslim baru pada mantau ke sono. Orang muslim, oh di sono ternyata begini. Kenapa yang dipilih kalau di sono buat pelajaran buat kita? Ternyata di sono ada banyak anak mudanya jadi loyo, homoseksual, kontes homoseksual. Apakah dengan azab itu azab? Allah ingetin, masih kembali nggak pada Allah? Jadi Allah tahu. Yang pertama kita yang digerakin ini suruh berangkat ke sono. Sekarang semuanya pada berangkat. Komunitas pesantren. Di sono pesantren banyak. Angkatan saya udah punya pesantren Al-Quds. Tahfidz Quran. Habis rubuh pesantrennya pada berangkat ke sono. Komunitas motor, komunitas ini, komunitas itu berangkat ke sono. Bawa makanan, bawa duit. Dari dulu pada kemana? Allah kasih tahu di sini ada ini, ada gerakan ini, misionaris ini. Pada kemana aja orang Islam? Di sono ada ikut kontes LGBT apa namanya? Allah marah. Yang digerakin yang di sono. Coba itu. Kita disuruh bergegas taubat. Dia disuruh taubat. Kita yang sehat di sini suruh taubat. Hikmahnya apa? Kita disuruh ingat, suruh taubat. Oh baru tahu ternyata Allah pilih yang di tempat itu, ternyata Allah suruh taubat. Berarti apa? Allah sayang sama orang Cianjur, Allah sayang. Dipercepat azabnya di dunia, sakitnya di dunia, rubuh rumah, kaki ketiban rumah. Teman saya nganterin tukang ke sana. Karena lagi renovasi rumah, katanya tukangnya mau libur. Minggu dia di sono. Minggu sore dia pulang. Ada rumah abangnya di sono. Untung anak nggak pulang, anak nggak nginep. Biasanya anak nginep. Kalau anak nginep bisa ketiban rumah. Rumah yang biasa anak nginep itu ruang tamunya rubuh, Ustaz. Kata dia. Untung malam itu anak nggak nginep. Kalau nginep udah ketiban rumah anak, kata dia. Ajjalahu, Allah kalau cinta sama hambanya, ajjalahul azab di dunia, dipercepat azabnya di dunia daripada dia diazab di akhirat. Ini hikmahnya. Terus kita bagaimana? Saat kita kudu taubat. Anak kita ajarin biar cepat-cepat taubat. Kan taubat disuruh cepat-cepat. Ya, perintahnya, tapi ada kalimatnya. Tobat itu bagus, tapi tarkul dzunubi aujabu. Ya, disuruh kita tobat, tapi meninggalkan maksiat lebih utama. Jangan sekarang tobat, ntar maksiat lagi, tobat maksiat lagi. Tapi masih mendingan masih tobat. Ada di zaman Rasulullah orang tobat, kemudian dia maksiat lagi. Kata Allah, aku ampunin. Dia maksiat lagi, dia tobat lagi, diampunin sama Allah sampai dia tobat. Dijaga oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, bagaimana biar kita kagak kepengen apa? Kagak kepengen berbuat maksiat. Kita punya ngikutin jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen dijaga, ikut cara Rasulullah. Jangan banyak-banyak cara minumnya, cara makannya, biar kita dijauhin dari maksiat. Ini cara minum Rasulullah dalam hadis. Mau saya contohin pakai air putih apa mau pakai air teh? Kalau minum jangan satu air gini dihabisin langsung. Aus banget Ustaz, kadang-kadang sebotol, gluk 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 habis sebotol. Ya, gluk gluk habis sebotol. Kalau minum begitu sampai napas kita di sini, ini hukumnya dibenci, makruh. Minum sampai napas, gluk 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 gitu. Pakai napas di situ. Disambung terus sampai habis, hukumnya makruh. Allah benci. Apa sih makruh Ustaz? Allah benci. Allah benci. Nah, cara minum Rasulullah. Cara minum Rasulullah baca bismillah. Seteglek, seteglek, seteglek. 3 kali teglekan. Paham ya teglekan? Bismillahirrahmanirrahim. Udah masuk airnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. 3. Berhenti dulu. Haus banget bagaimana Ustaz? Berhenti dulu. Kenapa? Orang yang minum dengan cara ini kagak ada rasa kepengen dia mau maksiat 1 hari penuh. Yang tadinya mau ngomongin orang, itu rasa itu hilang. Yang tadinya mau ngelihat aurat orang, mau bermaksiat ngelihat perempuan cakep aurat orang, rasa pengennya hilang. Itu cuma cara Rasulullah, cara minum doang nih. 1 hari dijaga sama Allah, tidak kepengen melakukan maksiat. Cara minum doang. Sampai lagi minumnya 3 kali, berhenti sebentar, minum lagi. Kata bapak-bapak sama ibu-ibu, ya itu mah keburu haus lagi Ustaz, yang enak mah glek 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 glek. Ini kalau kepengen kita itu taubat. Ya Allah, saya mau taubat. Taubat ya. Habis taubat minta dijagain, jangan cuma taubat doang, jagain ya Allah, jangan sampai kita bermaksiat, kita kan taubat lagi. Walaupun 1 hari kita taubat 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu taubat kita itu. Bersihin dosa kita itu. Kalau Rasulullah panggil sahabatnya, kamu tahu nggak? Kata Rasulullah kepada sahabatnya, kalau kamu mandi 1 hari 5 kali, apakah ada sisa-sisa kotoran di badan kamu? Kata Rasul, sahabat menjawab, tidak ada lagi. Kalau mandi sehari 5 kali. Bapak-bapak mandi sehari berapa kali Pak? Sekali Pak, pagi sama sore. Ya, ibu-ibu kadang-kadang sehari sekali. Atau enggak pakai minyak wangi doang. Minyak wangi mandinya besok aja, mandinya besok. Ya. Makanya disuruhnya habis taubat, katanya Rasul, sama kalau kamu sholat setiap hari 5 kali, tidak tersisa dosa-dosamu, kata Allah Rasulullah SAW. Jadi kita taubat 5 kali itu sholat. Habis taubat jagain. Bismillah, alhamdulillah, bismillah. Jagain kenapa? Biar kagak pengen melakukan maksiat. Biar kagak pengen melakukan maksiat. Silakan bapak-bapak yang bisa baca kitab cari hadisnya. Apa faedahnya orang minum bismillah, alhamdulillah, dijaga tidak melakukan maksiat pada hari itu. Ini saya udah baru minum nih. Nanti sampai sore enggak pengen berbuat maksiat insyaallah. Ya, tadi bapak-bapak yang minum langsung habis, tehnya bagaimana itu? Haus apa doyan itu? Ya kan? Seperti itu. Ya. Diminum juga ada caranya. Kenapa ada caranya? Jangan diri. Semuanya air, jangan diri. Apalagi airnya berwarna. Kopi, teh, duduk. Lagi ngopi sambil diri kagak enak. Duduk, minum teh botol, duduk. Minum Fanta, duduk, jangan diri. Kenapa? Di setiap minuman kita ada racunnya.
Jadi kalau kita diri, itu racun langsung ngampar. Kalau bahasa orang Betawi, ampar-amparan ke tangan, ke kaki. Jadi penyakit itu. Kalau minumnya sambil duduk, itu minuman kita ke lambung dulu, dicerna dulu nih. Yang bagus dialirkan ke badan kanan, badan kiri, kepala, dialirkan. Yang bagus dari minuman kita. Tapi racun itu langsung dibuang. Makanya ditahan dulu. Tapi kalau sambil minumnya sambil diri, masuk terus kemana-mana ini. Ini bisa pada ngebet, ini bisa pada kaku. Itu dari minuman kita sambil diri, karena ada racunnya. Sunnah Rasul. Yang boleh minum sambil diri, minum air zam-zam. Tuh, kadang-kadang kita minum air zam-zam malah duduk. Minum air zam-zam sambil diri, boleh. Kenapa? Zam-zam, yakin kagak ada racunnya. Rasulullah, jadi semuanya minum harus duduk, sunnah Rasul. Kecuali minum zam-zam. Kenapa minum zam-zam? Minum zam-zam boleh sambil diri. Nandain apa? Berarti zam-zam itu kagak ada racunnya. Zam-zam kagak ada racunnya. Bapak-bapak demen minum zam-zam enggak? Minum zam-zam. Zam-zam mah obat. Daripada beli obat nebus banyak-banyak herbal, beli obat herbal saya berapa? 3 juta. Beli zam-zam aja, beli zam-zam. Ada yang jual zam-zam bener enggak? Cari, beli zam-zam daripada beli air herbal. Zam-zam obat. Hadis Rasul terakhir. Hadis Rasul ada 2. Al-Fatihah 5 quriyat laha. Orang 7 bulan baca Fatihah, orang mati baca Fatihah, orang sakit bacain Fatihah. Karena Fatihah kata Rasul mujarab, buat segala macam niat jadi pakai Fatihah. Kalau minuman Zam-zam 5 suri balahu. Kalau minum zam-zam niatin. Apa niatnya? Pengen hati dibuka, pengen kita baik, itu minum zam-zam. Pengen jadi orang baik, itu minum zam-zam. Ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman warhamni bisolihin. Minum, tambahin ilmu, tambahin sehat, minum zam-zam. Pokoknya niat apa aja zam-zam, minumnya zam-zam. Mau niat apa aja bacanya Fatihah. Yakin, karena saya yakin. Kalau saya udah yakin. Saya yakin zam-zam. Yakin Ustaz? Iya, saya yakin. Nah, saya ceritain. Tahun waktu saya masih di Yaman itu, di Yaman penyakitnya nggak ada darah tinggi, nggak ada, jarang. Yang banyak penyakit di sono batu ginjal, karena airnya campur sama kadar kapurnya banyak. Nah, saya kaki batu ginjal, mau operasi kata guru saya jangan di Yaman, primitif. Kenapa Syekh? Itu kalau orang operasi dibelek tuh, kan dijahit lagi. Itu kadang-kadang gulungan benang masih ketinggalan di perut kita katanya. Oh kalau gitu saya ke Mekah aja dah, ke Mekah dipesenin nanti minum zam-zam. Sampai di Mekah capek dampenya Isya. Sampai di Mekah kan mestinya tawaf kudum, mau berobat kek, mau umroh. Pokoknya kalau sampai di Mekah bikin umroh dulu, harus tawaf dulu, harus pakai ihram dulu. Kan pakai ihram capek. Sampai di Mekah saya tawaf, saya minum nih. Saya bilang ini sama zam-zam. Ini zam-zam Rasul nggak mungkin salah. Pasti ada keramatnya, pasti ada kebaikannya. Saya minum zam-zam untuk ngobatin penyakit saya. Karena saya sakit batu ginjal, mungkin bapak-bapak yang ngerasain. Duduk salah, tidur salah. Mau rebahan sakit pinggang kayak diremes-remes. Ini saya bilang zam-zam. Saya mau berobat sama zam-zam. Saya minum, itu air zam-zam mungkin saya minum sampai ada di leher saya di masilan. Kagak turun-turun, apa kebanyakan kali. Saya tawaf, saya sa'i itu. Udah kecapean, pulang ke hotel. Di hotel saya pengen kencing, minumnya kebanyakan. Pas saya ke kamar mandi, kan males bener kalau ngantuk, capek, males ke kamar mandi. Akhirnya saya ke kamar mandi sambil tidur, sambil merem. Pas sambil merem saya kencing. Totonya bunyi kencing saya, cetek gitu. Mata saya jadi melek, kok bunyi. Habis itu dari saya mau ke itu tuh tempat toilet, saya buang ke biasa. Cetek. Saya lihat batu keluar 4. Cetek batu, habis itu keluar darah. Saya pikirin ini apa. Nah, mulai saat itu tuh saya sakit sampai sekarang kagak pakai operasi. Wah, bener zam-zam. Luar biasa. Makanya saya kalau ngomong tausiah yakin sama. Oh, bener zam-zam. Itu sekali. Yang kedua kali.
teman saya ngajak saya, Ustaz, ngapa? Temenin saya umroh. Kalau diajak saya mau gitu. Tapi syaratnya ente temenin jamaah. Ayo, saya temenin jamaah. Karena dia tahu saya 2005 jadi penerima Menteri Kesehatan. Itu Mekah sebelah mana aja saya tahu. Tempat makanan enak saya tahu di mana aja di Mekah. Nah, itu saya disuruh nemenin dia. Ayo, besok manasikin dulu ya. Boleh. Saya besok manasik di Pondok Gede. Saya manasikin Pondok Gede. Saya ceritain apa yang saya ceritain. Ayo, ibu-ibu semangat. Habis itu, habis manasik ada ibu-ibu, nenek-nenek udah tua. Karena banyak, saya nggak kenal. Ustadz, bukain aqua gitu. Ustadz, aqua gelas. Ngapain bu? Saya mau minta air. Minta air katanya sama dia. Kawan saya di sebelah, Dok, enak juga Dok. Habis ngisi manasik jadi dukun. Dukun apa? Saya bilang gitu. Ini doain air. Saya doain air. Saya bilang sama ibu itu, Bu, ini buat minum di sini. Saya doain. Emang kenapa bu? Kaki saya sakit, kaku. Saya takut ntar nggak bisa tawaf, nggak bisa sa'i. Kata kawan saya, enak bu, ntar didorong aja di sono, bawa duit aja biar banyak. Kata dia gitu. Akhirnya saya bilang, Bu, ini zam-zam, ini air, saya doain. Biar ibu dari sekarang sampai berangkat. Karena berangkatnya masih 2 minggu lagi. Sampai berangkat ibu sehat ya. Habis itu dibacain. Sini bu. Ntar pas sampai di Mekah, habis tawaf, sa'i, mau tawaf, dapetin zam-zam, ibu minum zam-zam dulu sebelum ibu mau tawaf. Ibu minum yang banyak, niat obatin kaki ibu, terus itu zam-zam guyurin di mana kaki ibu yang sakit. Tapi harus yakin bu, iya. Nah, kan kalau zam-zam Pak, kalau kita dibagi zam-zam habis nengokin orang haji, ini sunahnya minum zam-zam, habis minum tadi 3 teglek, taruh di air, taruh di tangan. Kadang-kadang kita suruh usapin dada kita, disuruh buka usapin pala kita. Ini zam-zam biar diguyurin sama Allah Subhanahu wa taala, dibukain apa-apa yang baik buat kita. Saya ajarin gitu sama ibu, guyurin di mana yang lengkungan ibu sakit. Ya. Habis itu berangkat 2 minggu lagi ibu kemudian. Saya udah lupa itu orangnya. Saya lupa yang mana karena banyak 47 kalau nggak salah. Saya lupa orang yang mana. Udah selesai tawaf, udah selesai sa'i, saya ke restoran, saya mau ajak masuk pada hotel, saya kasihin kuncinya. Habis saya kasihin kuncinya, masih di restoran saya dipelukin. Untung nenek-nenek. Kalau masih perawan saya bisa dilihatin orang banyak. Terima kasih Pak Ustadz, nangis-nangis. Kenapa Bu? Ibu ada apa? Ibu sakit? Enggak, nangis dia. Ibu sakit? Enggak gitu. Melukin saya. Terima kasih Pak Ustadz. Kenapa? Tadi saya takut, di bis itu kaki saya kaku. Saya guyurin zam-zam aja, saya usapin pakai doa, minta sama Allah ini zam-zam. Saya tawaf sa'i nggak berasa Pak Ustadz. Ya nangis. Oh berat, saya bilang ini pengalaman yang kedua dengan zam-zam saya. Dengan keyakinan seorang ibu dengan pertolongan Allah, yang pasti pertolongan Allah, tapi wasilahnya zam-zam. Jadi kita itu ada kiat-kiat biar dekat sama Allah, biar bisa dijaga dari maksiat. Allah udah kasih tahu, Rasul udah kasih tahu. Cuman kita mau ngaji apa kagak. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan materinya pada kesempatan pagi hari ini, di mana jumlah bencana atau akibat bencana dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, maka yang mau bertanya baru kami buka di sebelah atas atau di kisaran ke materi hikmah bencana. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau batuknya dikit nggak ganggu, tapi batuknya sampai banyak itu memang lagi sakit, nggak usah berangkat. Jadi orang jangan sampai keganggu
bukan ketularan, keganggu. Terutama yang imannya sama sholatnya masih ringan, ya kan? Allahu Akbar, kik, orang batuk di belakang, orang batuk ke masjid, itu orang tuh bacaan, udah kagak khusyuk dia, gara-gara siapa? Bukan, itu memang kita disuruh istirahat sampai batuk kita bagus, ya. Nah kita ini lagi sholat Pak, kita yang lagi sholat ini kita lagi sama Allah, orang mau batuk kek, orang mau bau kek, bukan cuma batuk Bu, habis makan pete, habis makan jengkol, habis makan bawang putih jangan ke jamaah ke masjid Pak, kesian sebelahnya. Orang kalau di sini pete sama jengkol, kalau di Saudi tuh bawang putih. Orang bawang putih kalau makan, orang Saudi paling kagak demen bawang putih. Makanya kalau makan bawang putih mendingan kagak ke masjid. Kenapa? Ganggu kata Rasulullah. Itu dari sifatnya. Kalau ke masjid suruh pakai baju, hudu zinatakum, sembayang di rumah pada wangi, apalagi ke masjid. Ketek bau, kaki bau, ke masjid kesian. Lagi sujud di bawah jempol kita, ya Allah nih orang gitu. Ya Allah nih orang kan begitu. Makanya kalau kita mau jamaah, lihat diri kita. Biar Allah cinta, enggak ganggu orang. Itu satu. Sekarang posisi orang yang itu kita harus periksa. Nah posisi kita yang sholat harus bunuh itu semua. Bunuh apa maksudnya? Bunuh setan yang ada di dalam kita yang bikin kita enggak khusyuk. Orang batuk dikit, tuh orang pakai sembahyang ke masjid. Yang kedua, ada hadis kan? Orang kalau baru belajar Pak, kalau baru belajar ngaji itu begitu. Kalau orang lagi sembahyang, orang lewat lagi. Itu orang yang lewat nggak ngerti. Ya, kesel dia kan? Ini jangan bingung, yang sholat jangan. Ustadz kan itu dalam hadis kalau ada yang lewat faktuluh, suruh bunuh. Ya kalau orang lewat dulu ya banyak yang mati di masjid. Makanya kudu ngaji yang benar. Paham dulu yang dibunuh apanya, apa yang lewat, apa kita yang harus kita bunuh. Itu kalau ngaji kagak tuntas begitu baru dibacain hadis terus keluar. Oh berarti kalau ada orang lewat jangan ini. Kalau dia nggak ngerti tepok aja palanya kan gitu. Itu ngajinya kurang tuntas. Yang suruh dibunuh setan yang ada dalam hati kita. Biarin lo mau lihat 1000 orang juga tetap gue lagi ngadep sama Allah. Karena yang rugi kalau kita lagi sholat, yang rugi itu bukan kita, yang lewat. Bapak-bapak kalau ada orang sholat jangan dilewatin. Kenapa? Yang rugi kita yang lewat. Kenapa? Karena 40 hari kebaikan kita hilang. Lumayan 40 hari pahala sholat kita kagak kita terima. Gara-gara apa? Lewatin orang lagi sholat. Itu mulianya orang lagi sholat kagak boleh dilewatin. Mestinya kalau ada baris-baris begini masih mendingan, ada tiang masih mendingan. Makanya kita kalau sholat boleh di belakang tiang biar orang nggak lewatin. Dan jangan sholat di depan pintu. Gue sholat depan pintu. Entah kalau orang lewatin. Orang di sholat Jumat, orang baru ngaji sholat Jumat. Di depan pintu sholat sunnah. Orang habis wudhu mau masuk. Jika jadi sholat dia mau ngapain? Kan gitu banyak tuh Pak. Orang kalau sholat, padahal dia nggak rugi. Yang rugi siapa? Yang lewat. Itu juga kalau dia sembayangnya di depan. Kalau dia sembayangnya di depan pintu, hukumnya makruh. Dibenci sholat di depan pintu. Udah gitu sholatnya lama. Allahu Akbar. Lama sholatnya. Orang lewat dijagain. Orang kan pada mau masuk. Lu ngapain sholat depan pintu? Itu kudu ngaji. Makanya kita kudu ngaji. Ya kan? Kudu ngaji. Perlunya ngaji itu begitu. Nah, jadi jangan nyalain orang. Nah, jangan nyalain yang batuk. Gue jadi nggak khusyuk. Orang habis sholat Pak berantem sama sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu ditunjuk sebelahnya. Gara-gara lu nih, kata dia. Ada apa Pak? Sholat saya nggak khusyuk. Kenapa? Telunjuk lu begini-begini. Itu apa urusannya? Apa urusannya coba? Dia biarin bagaimana? Emang lu sembahyang mikirin tangan orang? Ya, itu kudu ngaji.
Jangan sampai ngaji juga harus tuntas. Jangan baru ngaji setengah langsung dipakai. Pikirin dulu bener nggak yang diterima. Makanya kalau di Mekah orang Arab suka pakai kutroh. Tahu kutroh? Yang putih itu tudung. Nih, bapak-bapak kalau mau sholat khusyuk bawa tudung dari rumah, sorban putih. Kenapa? Ini untuk kita doang sembahyang sama Allah. Kagak nengokin sebelah. Telunjuk orang mau joget kek biarin aja. Ya enggak? Kita harus ngaji. Urusan sholat sama Allah jangan mikirin sebelah-sebelah. Ini mikirin orang sembahyang. Ya. Ada lagi? Dan banyak-banyak minggu depan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ulasin bukan harus tapi sunnah. Tapi kalau jadi diri berarti melawan sunnah. Berarti Allah benci. Ustaz sekarang bagaimana? Walantar doangkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yasrani, Yahudi nggak bakalan ridho sama kita, nggak bakalan seneng sampai kita ikut cara hidupnya dia. Bukan mesti ke neraka. Saya bilang waktu itu, orang Nasrani ini itu kristenisasi bukan mau langsung dibaptis di gereja, bukan. Pertama-tama ngikutin cara hidupnya dia. Ya, makan sambil diri. Dulu kita kalau sedekahan, ya ada mejanya, di atas meja digantungin pisang standar. Sekarang udah kagak ada. Ngikutin cara siapa? Caranya dia, makan diri, minum di diri. Cara dia. Makanya kita kalau lagi kondangan cari tempat duduk. Ustaz tempat duduknya dikit. Ya duduk bagaimana ke caranya? Cari. Berarti kalau nggak disiapin tukang tempat duduk, berarti tuan rumah nggak ngarepin kita makan, gitu. Berarti nyuruh kita pulang, biar hemat dia, gitu dah. Satu. Yang kedua, makan pakai tangan kanan, tangan kiri kayak kita ngelawan Allah. Perintah, idza akaltum falyakul biyamini. Kalau makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, kecuali memang yang udah terbiasa tangan kiri. Paksain pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri berarti dia ngelawan. Enggak Ustaz. Pakai tangan kiri. Lawan. Karena setan gampang masuk bareng sama makanan kita kalau makan pakai tangan kiri. Orang hafal Quran aja masuk setan, kesurupan. Tanya, kan di badan dia ada Quran. Kapan kamu masuk ke badan dia? Waktu dia minum pakai tangan kiri. Waktu dia makan pakai tangan kiri. Itu hafid Quran. Gimana kita udah setan mulu isinya badan gini nih. Kok pakai tangan kiri? Coba ibu-ibu makan steak. Cuman kagak dikasih sendok, pisau doang sama garpu. Iya, saking enaknya motong, nyuapnya pakai tangan kiri. Diajarin tangan kanan pakai tangan kiri. Norak Pak Ustadz kalau pakai tangan kanan, taruh dulu itu garpu pisaunya. Mau norak apa mau Allah benci? Makanya kalau makan steak potong-potong dulu, udah kecil-kecil baru makan dikit-dikit pakai tangan, pakai garpu tangan kanan. Malu Ustadz, ya malu. Mau malu apa mau benci sama Tuhan? Gitu aja udah. Mau malu apa mau masuk setan ke badan kita? Kan udah diajarin, makannya duduk pakai tangan kanan. Kalau ngelawan berarti ngelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya potongin dulu. Malu Ustaz. Kalau malu gak usah pakai garpu sama pisau. Makanya susah. Pegang aja daging tuh gigit aja. Ya. Semoga kita diberikan kemudahan Allah gitu ya. Jadi sebenarnya gitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah ya rabbana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fid dinina malikutri untha wa dzakar.
Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah dawam bi subhanakallah tahiyatuhum bi salam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, di rumah saya ngadain program hapus tato. Ada tetangganya, ada anaknya, ada saudaranya yang punya tato, suruh ke rumah saya. Nyari rumah saya gampang. Pakai map handphone, tulis KUA Cilandak, sebelah KUA rumah saya. Jadi bapak-bapak kalau pengen kawin lagi ke rumah saya aja gampang, ntar saya anterin ke KUA ya. Jadi sebelah rumah saya di sebelah KUA, kalau ada yang mau ngapus tato ke rumah saya. Ustadz, apakah sekali rapi? Enggak sekali rapi, karena ada prosesnya. Kalau tipis bisa sekali, kalau tebel tatonya bisa 2 kali. Kalau mau dihapus itu, Ustadz kenapa? Kalau memang dia mau ngapus, tanda memang mau deket sama Allah. Yang kedua, ngapus tato yang pertama ngangkat pori-pori, dan itu yang penting. Walaupun gambarnya masih ada, tapi pori-porinya udah keangkat, bisa buat wudhu, bisa buat mandi wajib. Kami cuman bisa fasilitasin. Saya juga cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada sudah 140 dari kemarin. 40 orang yang ngapus tato, 180 orang. Yang hari pertama Jumat 70, sampai kemarin 180. Yang daftar, yang datang 140 kalau nggak salah. Itu orang-orang yang cinta keindahan. Sekarang baru nyesel. Udah tua, umur 50, 60. Kalau sholat nangis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, nangis. Sebelahnya ada gambar kelinci. Ada gambar kelinci. Saya lihat buka baju pada diolesin krim anestesi biar kagak sakit, diolesin krim, buka baju. Ada yang dari ujung leher sampai ujung pinggang semuanya digambar. Ada kelinci, ada pedang, ada naga, banyak banget. Sekarang baru mau dihapusin. Alhamdulillah dia mau ngapus. Semoga kita doain yang mau hijrah diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.